Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya masih di kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anak kesayanganku, inni ansahuka bi thamaniyati asya'. Saya akan berikan kepadamu nasihat, 8 macam nasihat. Iqbalha minni li'alla yakuna ilmuka khasman 'alaika yaumal qiyamah. Yang ketika engkau mengamalkan yang 8 ini, maka kelak ilmumu tidak akan menjadi musuhmu ketika di hari kiamat. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan 8 nasihat kepada muridnya, tentunya bisa kita amalkan agar ilmu kita kelak di hari kiamat tidak menjadi musuh. Makanya ilmu itu ada 2. Ada yang kadangkala ilmu akan menjadi teman dan penolong kita, dan kadangkala ilmu menyebabkan yaitu musuh. Musuh ilmu yang kita miliki menjadi musuh kita, bukan penolong. Justru bisa menjadi pemberat terhadap apa yang kita inginkan, pemberat terhadap yaitu derajat-derajat kemuliaan kita. Gara-gara ilmu kadang manusia tak bisa masuk ke surga, berarti ilmunya menjadi pemberat untuk kita masuk ke surga. Penghalang berarti. Kadangkala orang yang tidak punya ilmu dia cepat ke surga. Tapi justru banyak orang yang punya ilmu dia lambat ke surga. Kenapa? Ilmunya menjadi penghalang masuk surga. Lah, agar ilmu tidak menjadi musuh, bumerang di dalam diri kita, terhadap diri kita, maka Imam Al-Ghazali memberikan 8 nasihat. Nah, ini kan nasihat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ta'malu minha arba'atun. Yang 4 nasihat itu silakan diamalkan, lakukan. Wa tada'u minha arba'atun, dan yang 4 tinggalkan. Beda-belu, yang 4 amalkan, yang 4 lagi tinggalkan. Nah, jadi tidak semua diamalkan, tapi ditinggalkan. Ada 4 diamalkan, lakukan, yang kedua, yang selanjutnya 4 ditinggalkan. Beda pak 4 lakoni, pak 4 tinggal lagi. Nah, kemudian ammal lawati tada'u. Sesuatu yang harus ditinggalkan di dalam kehidupanmu agar ilmumu tidak menjadi musuh. Nah, kan ada 8 kan? Yang pertama 4 harus dikerjakan, yang kedua 4 harus ditinggalkan. Nah, sekarang dimulai oleh Imam Al-Ghazali 4 nasihat yang harus ditinggalkan. Saya ngajak lopot, bukan dikerjakan tapi ditinggalkan. Jadi Imam Al-Ghazali memulai dari sesuatu yang harus ditinggalkan, bukan dikerjakan tapi ditinggalkan. Nah, karena kadang sesuatu lebih mudah dikerjakan tapi sulit untuk ditinggalkan. Nah, ini kadang nih. Kenapa Imam Al-Ghazali memulai dengan sesuatu yang harus ditinggalkan? Fa'ahaduha,
Yang pertama yang harus ditinggalkan, alla tunadhira ahadan fi mas'alatin mastata'ta li anna fiha afatin kathiratan fa ithmuha akbaru min naf'iha. Yang pertama, janganlah engkau selalu berdebat dengan musuh dan orang lain. Tinggalkan perdebatan. Nah, kenapa? Karena perdebatan akan menyebabkan afatin kathiratan, yaitu kehancuran, bencana, kejahatan yang besar. Perdebatan. Perdebatan itu beda dengan musyawarah. Kalau musyawarah dianjurkan, tapi kalau berdebat dilarang. Kalau musyawarah berarti apa? Yaitu mencari kebenaran, tetapi kalau berdebat adalah mencari pembenaran. Nah, walaupun salah, tapi berusaha untuk dibenarkan. Mengadu pembenaran, bukan mengadu kebenaran. Itulah perdebatan. Makanya tinggalkan, kata Imam Al-Ghazali, tinggalkan perdebatan. Karena perdebatan itu akan melahirkan bencana yang sangat besar. Ya. Tidak akan memberikan manfaat kepada dirimu dan kepada orang lain. Ya. Justru idhiya manba'u kulli khuluqin dhamimin karya. Menyebabkan manusia itu riya. Kenapa riya? Pamer ilmu yang dimilikinya. Untuk diketahui orang lain. Coba kalau berdebat, kalau saya hujahnya tidak kuat, engkau berarti kalah saing. Cari hujah yang kuat, walaupun itu pembenaran, justifikasi bahasanya sekarang, pembenaran, bukan kebenaran. Pamer nyamana berdebat. Kok muntah engkau ya, engkau tu lincah ya di dalam berdebat. Nah, pamer sudah. Ada potensi untuk pamer. Nah, riya inilah yang akan berbahaya, melahirkan yaitu kibir, yaitu di dalam dirinya sombong. Nah, jadi riya. Yang pertama, bahaya yang akan ditimbulkan dari debat yang harus ditinggalkan adalah riya. Riya itu pamer kehebatan. Coba orang yang berdebat, jangan sering lihat debat di mana? Di beberapa channel televisi, coba perdebatannya gimana? Ngatu bener, padahal salah. Pembenaran yang dilakukan, sampai akhlak tidak diperdulikan. Ya. Sampai ketika orang berbicara, dia menyela, kemudian tidak didengarkan. Ya. Sampai saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri pas waktu ketika perdebatan, kemudian sampai melahirkan kekerasan, sampai musuh dari lawan bicaranya ketika dilempar dengan air kopi atau air teh yang ada di depannya. Coba bayangkan, hanya untuk melakukan pembenaran sehingga muncul kekerasan. Afatin kathirah, bahaya yang sangat banyak, yang sangat besar. Berbahaya nih perdebatan. Kalau musyawarah penting. Karena musyawarah bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Bermenyaman. Nah, ketika nyamanah musyawarah, diskusi. Nah, ya. Jadi yang pertama, tinggalkan perdebatan. Karena perdebatan akan melahirkan bencana yang besar, bencana yang banyak. Bencana yang akan ditimbulkan dari perdebatan yang pertama adalah riya. Yang kedua adalah hasad wal hasad. Bencana yang akan ditimbulkan dari perdebatan hasad. Hasad ini kenapa? Dengki. Dengki ini kenapa? Selalu jelek memandang orang lain. Dan nikah. Perdebatan nggak nikah. Selalu memandang orang lain statementnya salah. Nah, kenika perdebatan. Makanya harus tinggalkan. Sebaik apapun orang, kalau kita lihat dengan pandangan kebencian, pandangan hasad, maka hasilnya akan melahirkan hasil yang jelek. Tidak tak fokus, bener. Keng yabes pandangan kebencian, pandangan dendam, maka akan menghasilkan kejahatan dan kejelekan. Tak kira bener tak? Karena pandangannya pandangan coba nyamana hasad. Hasad ini kan selalu melihat orang lain jelek. Abakna
bener. Orang lain salah. Tanda orang lain sukses, tanda orang lain bagus. Ketika hasad yang ditimbulkan dari yaitu perdebatan. Makanya tinggalkan. Riak, kenika kan penyakit ate kakapi. Riak penyakit ate, hasad penyakit ate. Berbahaya penyakit ate ini. Hasad ini akan memakan amal kita lebih dahsyat bagaikan yang kita dinto padana apoi ngelok membakar yaitu kayu yang kering. Kenika tigulebun panjenengan amal ibadah nabunya salat malam cakang. Kemudian apa boleh? Asodako fokus, iktikaf fokus, ngaji fokus. Tapi sering hasad dengki, elang seketika kenika dimakan kan rogi. Itu kalau orang banyak amal lah. Mon orang tak diamal pala hasad kan pas min kenika. Ustaz, apa saya keloa? Cinta ada sakale. Nah, makanya tengate hasad itu harus diperangi tak oleh di dalam diri kita. Makanya perdebatan akan melahirkan hasad. Wal kibri, kibir. Apa kibir? Mulai pas lah. Mun ada debat lah. Gosip. Jatuh musuh, kalah. Nah, tak bisa lah. Kalah. Sekarang saya yang unggul. Sombong, Bon. Sombong. Nah, apa kan? Apa yang saya katakan benar? Wah, sombong. Mulai, Bon. Mulai sombong. Padahal sombong musuhnya Allah. Sombong musuhnya Allah. Iblis sombong diusir oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Nikah iblis. Ti iblis ni sombong. Tak ada. Surah sujud kau tak ada. Nentang pangeran. Sombong. Kenapa? Ya coba. Iblis hasad. Nah, dengki. Karena Nabi Adam engki kak dito diciptakan makhluk baru. Sementara aku lama. Masa engkau surah sujud ke Adam. Ada dengki dalam hatinya. Muncul sombong. Lah. Dengki nih kak. Makanya berbahaya nih. Jadi kenapa iblis diusir? Karena penyakitnya dengki. Makanya berbahaya manusia yang ada sifat dengki di dalam dirinya. Tanda. Malaikat apa? Ceng pada. Kenapa malaikat kok bersujud ke Nabi Adam? Karena malaikat tidak menggunakan pandangan dengki. Karena saya ngabes, karena beliau melihat siapa yang memerintah. Iblis tidak dengan pandangan dengki. Tak ngabes, tidak melihat siapa yang memerintah. Ini lain pandangannya. Padahal pada penghuni surga. Iblis dan malaikat. Cuman karena pandangannya berbeda, hasilnya berbeda. Si iblis tak ikosokani dibenci oleh Allah, si malaikat dicintai oleh Allah. Pakun dengan surga. Si iblis yusir karena tak atorok kuste Allah. Lah nikah tengate penyakit hasad akan melahirkan sombong. Wal hikdi wal adawati wal mubahati wa ghairiha. Akan melahirkan permusuhan, akan melahirkan dendam, permusuhan. Kenika namanya perdebatan. Pasti menganggap lawan debatmu musuh, pasti namanya perdebatan. Musuh, serak. Engkau kau menang ya. Apalagi di publik, saya nggak kalah, nggak todus ya. Lah, berarti menganggap orang lain musuh. Dan ketika menganggap orang musuh, ada dendam. Saya nggak, Satya kalah kok. Lakuna saya enggak. Dia mencari referensi dalam rangka mengalahkan, mematahkan statement lawan. Lah kini kata-kata. Sombong pun, aben. Mulai dendam pun. Padahal dendam itu sangat dimurkai oleh Allah. Penduduk surga bukan penduduk yang suka dendam, tapi penduduk yang bersih dari dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Ini Al-Qur'an mengatakan. Allah mengangkat hati orang penduduk surga, diangkat, dibersihkan hatinya ghillin dari dendam. Elang ikhwana, dan mereka bersaudara. Ada mas elang mas dendam ni kan elang. Makanya tuana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kenika ya Allah, jangan jadikan ya Allah hatiku hati yang penuh dengan dendam. Ada pas, mau dendam ada pendera orang. Tak kira aroma sahabatnya salah, namanya dendam. Tak kira aroma sahabat mau bertaubat, tak kira. Memperbaiki kesalahan tak mungkin karena ada dendam di antara kita, karena ada dendam nang iya tena.
Lah makanya tengah nika. Nah, nika pelajaran berharga, hindari, tinggalkan perdebatan. Karena perdebatan akan melahirkan pertama riya, yang kedua hasad, yang ketiga sombong, yang keempat dendam, yang kelima permusuhan. Sadar mas, ada bendera orang mas. Nah, amo sok kepi mas. Lawan, pokoknya setiap lawan, kau lawan, saya lawan. Nah, musuh dan ini kan antara lawan mas. Ada, mumpun kekepi yang kepelawan, kan pas musuh kekepi. Lah itu yang berbahaya. Makanya Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, khususnya kepada murid kesayangannya, yuk tinggalkan perdebatan, karena perdebatan akan membawa kemudaratan yang banyak dan besar. Ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, yaitu tinggalkan, kan berdebat empat. Yang pertama, tinggalkan perdebatan. Tinggalkan perdebatan. Musyawarah penting. Wasyawirhum penting. Bermusyawarahlah kalian. Penting. Di keluarga ada persoalan, duduk bersama musyawarah. Di lingkungan ada persoalan, duduk bersama musyawarah, mencari kebenaran bersama, bukan pembenaran. Itu tepes kini kan. Tepes perbedaannya tipis. Musyawarah kotu dilakukan namanya surah, permusyawaratan Nah, Pancasila ada sila keempat tentang musyawarah. Mun perdebatan tak ada. Lah gini tak ada, karena perdebatan nyari bener dan nyari menang. Mun nyari menang repot kini Mas. Mun nyari menang apapun dihalalkan. Saya coba kerjakan. Makanya ayo tinggalkan perdebatan, tinggalkan permusuhan, tinggalkan sifat hasad, tinggalkan sifat dengki, tinggalkan sifat benci, tinggalkan sifat riya, tinggalkan sifat sombong. Mudah-mudahan mampu kita tinggalkan beberapa penyakit-penyakit hati ini yang menyebabkan manusia rusak dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga era cekiana mampu meninggalkan yang pertama ini. Al-Fatihah. والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.